Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Aida Utrisna, NIM 21402154. Izin meringkas suatu bab untuk tugas materi ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab. Untuk bab yang pertama yaitu bab faslun waladhi yubtilus sholat atau perkara yang membatalkan sholat, yaitu ada yang pertama berbicara secara sengaja dengan kata-kata layak digunakan atau tidak layak digunakan. Anak Adam tidak boleh berbicara selain dengan bacaan sholat, disengaja maupun tidak disengaja. Ada batasannya, yaitu sekurang-kurangnya 2 huruf, dan hal tersebut yang bukan termasuk bacaan dari sholat. Untuk yang kedua yaitu gerakan yang banyak dan terus-menerus. Nabi telah menerangkan atau mencontohkan gerakan dalam rukun sholat. Secara baku gerakannya tidak boleh diubah. Misalnya gerakan yang berulang di luar gerakan sholat itu tidak diperbolehkan, seperti menggaruk seperti tersebut. Namun ada juga gerakan yang diperbolehkan, yaitu meluruskan shaf, mengisi shaf yang kosong hingga membenarkan arah kiblat. Untuk yang ketiga yaitu hadas kecil dan besar. Hal yang membatalkan sholat ialah berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas dalam hal ini ialah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah balik, yang terbagi dalam hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil contohnya seperti kencing dan setelah buang air besar. Untuk hadas besar yaitu haid, nifas, dan yang mengharuskan seseorang untuk mandi junub atau mandi besar. Untuk yang keempat yaitu terkena najis yang tidak mahfu. Seandainya pakaian kejatuhan najis yang kering, kemudian ia langsung mengibaskan pakaian seketika, maka sholatnya tidak batal. Sholat mestilah dalam keadaan suci dari segala jenis hadis, pakaian badan atau tempat sholat seperti tikar, sajadah yang terkena najis atau terbatalnya sholat kita. Daripada jika hendak melakukan sholat diwajibkan untuk bersuci, menjauhkan diri dari hadis tersebut. Untuk yang kelima yaitu terbukanya aurat dengan sengaja. Untuk keenam merubah niat. Ketujuh membelakangi atau berpaling dari kiblat. Untuk yang kedelapan yaitu makan dan minum. Makan dan minum tidak boleh dalam sholat dan akan membatalkan sholat jika walaupun dalam jumlah yang sedikit. Makan dan minum dimaksudkan termasuklah makan dan minum dalam keadaan zahirnya ataupun menelan sisa makanan di dalam mulut ketika sholat. Hal itu tidak diperbolehkan. Oleh yang demikian lazimi untuk menggosok gigi dan berkumur sebelum sholat. Untuk yang ke-9 yaitu tertawa, dan ke-10 yaitu murtad. Untuk bab yang kedua yaitu materi bab faslun sholatun jamaah atau bab sholat jamaah. Hukum sholat jamaah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 619 dan Muslim 650 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam. Ini dilakukan agar benar pengikutan makmum kepada imam dan mendapat pahala jamaah berdasarkan hadis. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Murahik adalah anak yang mendekati balik, yaitu anak kecil yang telah bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Seorang qori tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Qori adalah orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan ummi adalah orang yang rusak bacaan salah satu Al-Fatihahnya. Tidak sah bermakmum dengan orang ummi karena membaca Al-Fatihah dengan sempurna adalah rukun sebagaimana telah kita semua ketahui.
Salat orang yang ummi sah untuk didirikan sendiri secara darurat karena dia tidak mampu untuk belajar. Tanda mengetahui salat imam adalah dengan mendengar atau melihatnya, atau mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam, atau melihat sebagian shaf. Untuk bab selanjutnya yaitu faslun sholatun idain atau bab sholat hari raya. Pengertian sholat id atau hari Idul Fitri dan Idul Adha. Pengertian id sendiri dalam bahasa Arab punya beberapa makna, salah satunya bermakna ar-rujuk yaitu kembali, dan juga bermakna al-muwadah yang artinya berulang. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa id adalah sesuatu yang dikembalikan atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Pengertian sholat idain. Sholat idain merupakan penamaan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika menyambut hari raya Islam. Sholat idain terdiri dari 2 jenis, yaitu dilaksanakan oleh umat muslim berdasarkan 2 waktu berbeda, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Untuk hukum sholat id sendiri, seluruh umat Islam tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang dilarang untuk sholat, tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslim lainnya. Setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Sholat id menurut jumhur ulama, khususnya mazhab Asy-Syafi'iyah, hukumnya adalah sunnah muakkad. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat tersebut dan tidak pernah meninggalkannya hingga beliau wafat. Untuk bab selanjutnya yaitu faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Sholat khauf atau sholat pada keadaan genting atau pada keadaan takut adalah sholat yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut, dan biasanya terjadi pada saat perang atau dalam keadaan terkena bencana. Bertemunya antara pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh itu juga bisa dilakukan. Untuk syarat mengerjakan sholat khauf itu ada 2, yaitu dalam peperangan yang mubah dan yang kedua yaitu meyakini adanya musuh. Adapun tata cara melakukan sholat khauf ada 3 poin, yaitu berdasarkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat khauf 1 rakaat bersama salah satu golongan, sementara golongan yang lain menghadap ke musuh. Kemudian golongan pertama berpaling dan menggantikan di tempat kawan-kawan mereka yang lain sambil menghadap ke arah musuh. Setelah itu datanglah golongan kedua lalu sholat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam 1 rakaat, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan golongan kedua pun meneruskan 1 rakaat, begitu juga dengan golongan yang pertama. Untuk materi selanjutnya yaitu faslun kitabuz zakat atau bab zakat. Bab zakat memiliki sejumlah makna. Dalam kamus Mu'jam al-Wasit, beberapa makna zakat antara lain bertambah atau tumbuh dan keberkahan. Ketentuan mengenai zakat di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Menurut aturan tersebut, zakat adalah harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam. Untuk jenis-jenis zakat itu ada zakat berupa harta benda atau zakat mal, dan zakat badan atau zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Untuk zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri, untuk membersihkan diri. Besaran dari zakat fitrah itu sendiri yaitu 1 sya' atau setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Untuk selanjutnya yaitu zakat usaha. Zakat usaha 2 orang yang mencampur hartanya, maka mereka membayar zakat dengan membaca qasroh huruf kaf lafal yuzakiyani dengan hitungan zakat orang 1 khultah. Mencampur harta terkadang bisa meringankan pada 2 orang yang bersekutu. Semisal keduanya memiliki 80 ekor kambing dengan bagian yang sama di antara keduanya, masing-masing memiliki 40 ekor, maka keduanya hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing.
Untuk materi selanjutnya yaitu materi faslun wa nisabu zahab atau nisabnya zakat emas. Pengertian nisab zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak dianjurkan bagi umat muslim seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-34. Zakat emas dan perak tersebut dikenakan untuk logam mulia dan ukuran tertentu ketika haul atau mencapai kepemilikan selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud menerangkan mengenai anjuran zakat emas dan perak ini adalah wajib ditunaikan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang memiliki 200 dirham perak dan telah mencapai haul atau 1 tahun, maka wajib untuk berzakat sebanyak 5 dirham. Sementara jika memiliki 20 dinar emas, maka wajib dizakati sebanyak setengah dinar. Untuk syarat zakat emas dan perak itu harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat lain yang digunakan untuk mata pencarian. Emas dan perak yang dimiliki bukan pinjaman sudah nisab atau mencapai batas untuk dizakati yaitu 85 gram emas atau lebih dan 595 gram perak atau lebih. Untuk selanjutnya yaitu pemilik emas dan perak tersebut tidak memiliki utang yang dalam waktu dekat harus dibayar. Harta merupakan hasil usaha yang halal. Emas yang wajib dizakati adalah emas yang digunakan sebagai perdagangan atau perniagaan. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun. Cara dan contoh perhitungan zakat emas yaitu 20 dinar, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, jadi 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Dari nisab tersebut diambil 2,5%-nya, jika lebih dari nisab dan belum sampai ukuran kelipatannya maka diambil dan diikutkan menjadi nisab emas awal. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi tugas UAS kajian teks Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.